Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Admeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya tingkatan pencegahan dan promosi kesehatan. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Admeds mampu mengetahui konsep dan strategi tingkat pencegahan dan promosi kesehatan. Bahasan kita hari ini tentu saja tentang tingkat pencegahan dan juga promosi kesehatan. Nah, ini ada beberapa level of prevention atau tingkat pencegahan, mulai dari primer, sekunder, sampai tersier. Kita bahas dari primer dulu ya. Kita masih berhadapan ke orang yang masih sehat alias belum sakit. Nah, itu terbagi menjadi dua, yaitu health promotion dan juga specific protection. Untuk health promotion, dia itu contohnya seperti kita melakukan penyuluhan kesehatan. Misal, di puskesmas biasanya dokter umum itu sering melakukan penyuluhan kesehatan untuk memberikan edukasi pada masyarakat luas atau pasien-pasien yang sedang datang ke puskesmas. Kemudian untuk specific protection, sesuai namanya, kita memberikan proteksi untuk penyakit tertentu. Contoh, memberikan vaksin. Pada pandemi COVID-19 ini kan sering nih, lagi banyak diberikan vaksin untuk COVID-19. Nah, selain itu juga ada kondom untuk mencegah kehamilan atau mencegah penyakit-penyakit menular seksual. Sama juga memberikan kelambu nyamuk untuk mencegah digigit nyamuk, untuk mencegah terkena atau terinfeksi penyakit-penyakit yang melalui nyamuk, misal pada demam berdarah. Kemudian lanjut ke tingkat pencegahan sekunder. Dia terbagi menjadi early diagnosis dan juga prompt treatment. Mulai dari early diagnosis itu seperti namanya kita deteksi dini. Jadi kita melakukan sesuatu untuk mendeteksi penyakit secara dini. Contoh, untuk mendeteksi kanker serviks, kita bisa melakukan pap smear rutin pada wanita usia-usia produktif yang sudah menikah. Kemudian untuk prompt treatment, kita bisa memberikan obat ke pasien. Contohnya, pasien positif TB, ya udah kita kasih obat anti tuberkulosis atau OAT. Jadi kita memberikan obat sesuai dengan penyakit pasien. Kemudian tingkat pencegahan paling akhir yaitu tersier. Ini kita bagi menjadi disability limitation dan juga rehabilitation. Untuk disability limitation, kita bisa mencegah pasien supaya tidak sampai komplikasi. Contoh pada pasien DM yang kakinya luka, ada ulkus DM-nya. Nah, kita cegah, kita berikan perawatan supaya tidak terjadi komplikasi kaki DM bahkan sampai diamputasi gitu. Jadi kita hindari hal-hal tersebut. Kemudian ada juga yang namanya rehabilitation. Sesuai namanya juga, kita rehabilitasi pasien-pasien. Misal, contoh, pasien pasca stroke, ya udah supaya dia bisa beraktivitas dan fungsi sosialnya lebih baik dari sebelumnya, kita lakukan rehabilitasi. Lanjut ke strategi promosi kesehatan. Yang pertama itu ada advokasi. Jadi kita melakukan pendekatan pada pembuatan kebijakan, misal pada dinas kesehatan, pejabat-pejabat terkait. Jadi kita memberikan advokasi untuk memberikan kebijakan yang terkait dengan promosi kesehatan kita, supaya bisa dipermudah melakukan promosi kesehatan. Kemudian setelah itu ada juga yang namanya bina suasana atau kemitraan. Nah, ini adalah hal yang melibatkan kader sama tenaga kesehatan lainnya. Jadi kita membina suasana dan menjalin kemitraan pada kader dan tenaga kesehatan lainnya untuk bekerja sama melakukan promosi kesehatan. Yang terakhir, ada yang namanya gerakan pemberdayaan masyarakat. Jadi, tidak cuma pembuat kebijakan seperti dinas kesehatan, pejabat, tidak hanya kader, tenaga kesehatan, tapi kita juga bisa memberdayakan masyarakat. Contohnya kita bisa memberikan penyuluhan, kita berikan edukasi, memberikan pemahaman yang baik tentang promosi kesehatan dengan topik tertentu yang ingin kita capai kepada masyarakat lewat penyuluhan itu tadi. Nah, tadi itu kita bahas strategi promosi kesehatan. Nah, kemudian sasaran promosi kesehatan itu siapa aja sih? Satu, dari yang primer dulu. Itu ya tentu saja kepada masyarakat. Contohnya, kita melakukan penyuluhan ASI pada ibu hamil karena target kita adalah ibu hamil mau memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Kemudian sasaran selanjutnya yang sekunder yaitu tokoh yang dihormati.
Contohnya kita memberikan edukasi tentang ASI kepada kepala desa, tokoh agama. Jadi lewat dari penyuluhan tokoh yang dihormati itu, contoh pada kepala desa dan tokoh agama, mereka bisa meneruskan pemahaman tentang pentingnya ASI eksklusif itu tadi kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Karena beberapa masyarakat tertentu daripada dokter, mereka bisa lebih percaya kepada kepala desa atau tokoh agama, tokoh-tokoh penting pada lingkungannya sendiri. Jadi itu sangat membantu ketika kita memberikan sasaran promosi kesehatan pada tokoh yang dihormati. Dan yang terakhir, sasaran yang tersier, itu kita berikan promosi kesehatan pada pembuat keputusan atau decision maker. Contoh, pada Dinas Kesehatan atau DPR. Jadi mereka paham tentang aturan pendukungan ASI, pemberian ASI pada anak selama 6 bulan. Sehingga para pembuat keputusan seperti Dinas Kesehatan dan DPR bisa mengumumkan secara luas pada masyarakat untuk memberikan ASI eksklusif pada anaknya sendiri. Kemudian ada yang namanya indikator promosi kesehatan, terdiri dari input, output, outcome, dan juga impact. Mulai dari input dulu, input itu ya sumber dayanya itu sendiri, yaitu sumber daya manusia, sumber daya dana, sumber daya fasilitas, sampai teknologi. Sedangkan output itu adalah bentuk nyata dari kegiatannya. Misal kita melakukan penyuluhan demam berdarah di Desa Buahan. Nah, itu adalah bentuk nyata dari penyuluhannya. Sedangkan outcome itu maksudnya adalah dampak langsung dari outputnya. Tadi kan kita melakukan penyuluhan tentang demam berdarah tuh. Nah, dampak langsungnya adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang demam berdarah. Ada juga yang namanya impact. Nah, ini dampak jangka panjangnya. Jadi dia tidak langsung ada. Dampak jangka panjang dari outcome itu sendiri. Dari setelah peningkatan pengetahuan masyarakat tentang demam berdarah, maka dampak jangka panjangnya adalah penurunan prevalensi demam berdarah dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ada juga yang namanya fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 5. Yang pertama adalah planning, kedua organizing, ketiga actuating, keempat controlling, dan juga kelima budgeting. Nah, planning itu sesuai namanya, yaitu perencanaan. Kita melakukan perencanaan terhadap suatu kegiatan. Kemudian untuk organizing, kita melakukan kegiatan sesuai dengan sumber daya manusianya. Kita melakukan pengaturan terhadap perencanaan yang kita lakukan tadi. Misal kita membentuk kepanitiaan. Nah, itu salah satu contoh dari organizing. Kemudian yang ketiga, actuating. Kita melakukan pelaksanaan SOP. Setelah kita membuat SOP, maka kita laksanakan SOP tersebut. Nah, itu namanya actuating. Kemudian yang keempat, ada controlling. Untuk mengontrol sesuatu, tentu saja kita harus monitor, kita awasi, kira-kira ini tercapai apa enggak. Kemudian kita evaluasi, ada kekurangan dan kelebihannya enggak dari kegiatan yang kita lakukan ini. Yang kelima, jangan lupa budgeting, yaitu pembiayaan. Kita harus memprediksi dan merencanakan kira-kira budget yang dibutuhkan itu berapa ya pembiayaannya. Oke, setelah pembahasan yang tadi, kita kuis dulu yuk. Kamu bisa pause video ini dulu ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, pertanyaannya adalah apakah pencegahan sekunder yang dapat dilakukan pada kasus di atas? Kasusnya apa? Nih, data dari surveillance Dinas Kesehatan menunjukkan informasi berikut. Selama 6 bulan terakhir tercatat terdapat 400 kasus difteri, di mana 35 kasus diantaranya meninggal dunia. Pada tahun sebelumnya terdapat 310 penderita difteri dengan jumlah meninggal sebanyak 15 kasus. Jadi pencegahan sekundernya apa ya? Oke, jawabannya adalah melakukan swab tenggorok untuk diagnosis. Kenapa jawabannya adalah melakukan swab tenggorok? Karena yang ditanyakan adalah pencegahan sekunder. Nah, melakukan swab tenggorok itu salah satu dari bentuk early diagnose dan prompt treatment. Jadi dia termasuk kategori pencegahan sekunder. Sedangkan untuk pilihan A, edukasi difteri itu termasuk pencegahan primer, yaitu penyuluhan atau health promotion. Sedangkan pada opsi B, itu imunisasi difteri itu salah satu specific protection, itu juga masih termasuk pencegahan primer. Memakai masker pun masih masuk specific protection, yaitu pencegahan primer. Dan yang opsi E, itu kunjungan rumah untuk menilai hygiene sanitasi, itu termasuk health promotion juga, yaitu pencegahan primer pada populasi sehat. Sehingga jawaban yang benar yaitu opsi D, yaitu melakukan swab tenggorok untuk diagnosis.
Sebelum kita akhiri video hari ini, kita review dulu yuk. Jadi, tingkatan pencegahan itu terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Primer itu ada health promotion dan juga specific protection. Untuk sekunder itu ada early diagnosis dan juga prompt treatment. Sedangkan tersier itu ada disability limitation dan juga rehabilitation. Nah, untuk melakukan promosi kesehatan dalam bentuk tingkat pencegahan primer, kita harus tahu strategi dan sasaran promosi kesehatan kita siapa. Nah, pada strategi promosi kesehatan, kita bisa lakukan advokasi pada orang-orang penting. Kemudian bisa kita lakukan bina suasana juga, kemitraan pada orang-orang di desa, pada tenaga kesehatan, kader-kader kesehatan. Kemudian bisa juga kita lakukan pemberdayaan masyarakat langsung. Kemudian setelah kita tahu strategi promosi kesehatannya siapa, penting untuk kita melakukan sasaran promosi kesehatan. Ada primer, sekunder, dan juga tersier. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.